Oke. Oke, harus oke ya. Harus oke. Kembali lagi bersama kita berdua di Syaju Official. Hari ini kita bahas apa? Di video kali ini kita bahas apa? Oke. Mungkin kamu bisa melempar sesuatu? Jadi sebelumnya kita akhirnya nemu ya nama ini kita ya, nama konten untuk tema-tema begini gitu ya. Bacot kita ini. Iya, bacotan kita ini. Jadi nama segmennya itu Chit Chat with Syaju. Asik. Wah. Bahasanya dalam cuy. Chit Chat with Syaju. Chit Chat with Syaju. Oke, baiklah. Bagus. Oke, hari ini kita mulai chit chat kita. Jadi karena kita basicnya itu lagunya kan pop ya, pop slow. Iya. Biasanya kan kalau lagu-lagu pop gitu identik dengan ini ya, dengan cinta-cintaan gitu ya kan. Entah itu jatuh cinta, entah itu patah hati, or anything gitu. Pokoknya tentang love lah gitu kan. Tapi aku pengen nanya dulu nih ya kan. Apa? Beliau kira-kira sekarang ini lagi dalam fase galau nggak sih? Karena kan biasanya kan, iya biasanya kan orang-orang itu kalau dengerin, apalagi kita ini basicnya pop slow kan. Kalau lagi galau itu kayaknya dengerin lagu yang pop slow gitu kayaknya gitu, melengkapi sakit hati gitu. Iya nggak sih? Iya sih, melengkapi benar. Iya. Tapi kalau hatiku hari ini, tidak terlalu galau. Tidak terlalu galau berarti masih ada galaunya dong. Galaunya iya ada, tapi tidak terlalu galau karena aku tahu tidak akan galau. Tapi aku galau karena gini, aku merasa tidak akan galau karena aku tahu kemungkinan aku tidak galau. Oke, gimana ya guys? Coba diperjelas. Ada yang ngerti bisa tulis di bawah. Aku nih sekarang merasa tidak terlalu galau karena aku tahu aku mungkin tidak akan galau. Mungkin tidak akan galau. Sepertinya itu kalimat yang sangat percaya diri sekali ya guys. Iya, jadi kalau belum paham coba di rewind videonya. Diulang kalimatku tadi. Mungkin bisa paham. Nah, yang aku kurang setuju adalah ketika aku galau, atau kamu galau, atau siapapun galau, mendengarkan lagu yang galau, aku sedikit kurang setuju. Kenapa? Karena akan menjadi berlarut-larut. Iya, bener sih. But gini loh. Ini itu kan menurutmu ya kan. Kita kan boleh berpendapat ya, Say. Iya, kita harus berbeda. Iya, nggak ada yang benar dan yang salah dalam hal ini. Itu masing-masing orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang kalau galau itu harus dengerin lagu yang happy-happy atau gimana, ya kan? You don't know gitu kan. Tapi kalau di aku pribadi sih, kalau lagi galau gitu, sebenarnya kalau aku mendengarkan lagu yang galau juga bukan berarti aku pengen berlarut-larut dalam kesedihan itu, ya. Bukan itu poin yang aku mau ketika aku mendengarkan lagu-lagu itu. Tapi lebih ke gini sih. Kadang-kala kan ketika kita galau itu kan identik dengan kondisi hati buruk dong pastinya, ya dong. Iya dong. Galau itu kan identik dengan kondisi hati yang buruk dong, bukan hati yang baik-baik aja. Bisa. Nah, ketika aku mengalami kondisi hati yang tidak baik-baik aja itu aku ingin mengajak berdamai dulu gitu dengan lagu itu tadi. Jadi kita nggak boleh denial gitu dengan kesedihan kita atau dengan kegalauan kita itu gitu. Mungkin bukan denial, bukan. Tapi katakan kita ambil misalnya situasi di mana cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ya, tek nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Aku lagi nepuk nih nggak ada yang bunyinya. Kan sebelah tangan. Jokesnya sangat tidak saya sangka, saudara-saudara. Aku pikir mic-nya mati. Ternyata pok. Aku lagi bertepuk nih, nggak ada suaranya. Iya, tapi katanya tepuk sebelah tangan. Aku coba. Maksudnya mana tuh teman-teman nggak paham gimana sih tepuk sebelah tangan tuh. Nah, misalnya sedang bertepuk sebelah tangan, kita mencintai dia, mungkin dia tidak cinta. Oke. Ketika itu kita rasakan, masa iya harus semakin ku dengar pupus misalnya? Iya, terus? Atau ku dengar kasih tak sampai? Iya. Kan lebih baik mungkin satu kali dengar boleh lah untuk melengkapi kegalauan. Iya. Tapi di satu sisi mungkin kita harus mencari lagu yang bisa mengkesampingkan perasaan itu. Untuk kita sadar bahwasanya kita tidak perlu berlarut di dalam kegalauan. Kita tidak perlu larut di dalam kesedihan.
Karena kalau cerita kesedihan, galau, semua pasti punya keluh kesah yang sama. Yes. Semuanya merasa dialah yang paling sedih di dunia. Maybe. Tapi seharusnya dia bisa mengkesampingkan itu dengan mencari hal-hal yang membuat dia senang. Oke, kalau misalnya mungkin buat beberapa orang termasuk kayak aku gitu ya, kadang itu mewakili karena mungkin kayak ini mewakili perasaanku nih gitu, lebih ke sana gitu. Ketika mendengarkan lagu yang galau itu jadi ngerasanya kayak ini mewakili aku banget nih. Benar, tapi mau sampai kapan gitu terus? Ya kan makanya itu yang namanya proses berdamai dengan diri sendiri itu kan ada prosesnya. Sebelum kita berdamai, kita harus menikmati dulu kesedihan itu supaya kita bisa berdamai. Karena banyak orang-orang gini langsung kayak misalnya nih katakanlah dia tuh seseorang ini lagi putus cinta atau whatever ya kan. Kadang-kala kan orang itu memaksa dirinya untuk move on. Padahal dia belum selesai dengan lukanya gitu loh. Dia belum selesai dengan lukanya tapi dia memaksa dirinya enggak aku harus move on, aku harus move on gitu. Berarti menurutku bisa kusimpulkan kalau kita sedang galau, kita cari dulu di mana letak kegalauan itu. Yes. Jadi cari dulu nih gitu kan. Ketika kita sadari di mana kegalauan itu, kita tahu nyelesainnya. Kita tahu menyelesaikannya. Berarti kita cari dulu intisari dari permasalahannya. Setuju. Tumben kamu bijak. Aku kan selalu bijak karena aku udah bilang aku adalah wise. Aku wise. Kalau guys, berarti harus menikmati kegalauan. Karena aku punya banyak teman-teman yang kayak gitu juga. Kalau misalnya dia teman-teman atau kamu yang galau? Enggak, kalau aku sih menikmati kegalauanku ya. Kapan terakhir galau? Kapan ya? Aku udah lupa, aku saking udah lamanya gak pernah galau guys. Asik banget gak tuh? Kenapa bisa galau? Karena bisa disimpulkankah kalau galau itu karena cinta tidak sampai? Enggak juga sih. Kadang-kala kan galau itu bukan hanya karena cinta tidak sampai. Ada orang yang dalam statusnya berpacaran juga bisa galau, men. Let's say misalnya dia punya pasangan yang kayak peduli nggak peduli sama dia, pasti dia kan galau kan, kayak kepikiran gitu. Ini pasanganku kemana sih? Dia cinta nggak sih sama aku gitu kan? Setuju. Tapi gimana kalau yang dia, gitu. Kalau dia yang belum berpacaran, gimana? Cidaha lah dia tuh. Wah. Gila nggak tuh? Siapa di antara kita yang sedang cidaha? I don't know. It's not me. Kalau di antara kita bukan kamu? Kamu lah. Oke. Maksa? Enggak, kalau aku enggak cidaha ya. Jadi apa itu? Aku enggak cinta dalam hati. Jadi lebih aku ungkapin. Iya dong, kan Anda laki-laki ya. Biasanya sih kalau yang kayak gitu-gitu tuh pasti perempuan. Karena perempuan itu kalau memang pride-nya si laki-laki kan lebih tinggi nih. Kalau dalam laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kalau dalam mengungkapkan perasaan, perempuan jauh lebih gengsi gitu. Tapi ada perempuan yang ingin menyampaikan dan dia pede menyampaikan. Aku kan nggak bilang nggak ada. Aku bilang kan biasanya perempuan itu pasti akan gengsinya akan jauh lebih tinggi. Merasa kayak gila gue tuh kan cewek. Jadi harus ditembak gitu. Kalau kamu sebagai cewek yang harus menembak, kamu tembak nih dia. Aku cinta sama kamu. Ya ampun. Coba untuk yang dengar video ini, coba dengar. Yang nonton video ini, dengarkan suaraku baik-baik. Merem coba. Aku cinta sama kamu. Merem lama-lama tidur loh. Aku mau ngambil gini. Nih, dengerin suaraku. Coba merem. Dengarkan. Sayang. Aku cinta padamu. Iyo. Itu gimana tuh? Nah, kamu nembak cowok misalnya. Aku gak pernah lagi. Gak pernah ya? Berarti gak bisa. Bukan nembak sih. Kalau aku bukan lebih ke nembak. Tapi kalau menyatakan perasaan, maksudnya aku menyatakan aku ngerasain apa nih. Beda ya dengan nembak. Kalau nembak itu kan berarti kita meminta sebuah kepastian dalam hubungan. Setuju. Let's say kita berdua. Kita ambil kasus kita berdua. Katakanlah kita sedang dekat. Dekat memang nih kan? No. Oh iya. Katakan kita ingin menjalin hubungan. Aku tidak ingin mengungkapkan. Kamu yang mengungkapkan. Perasaan. Contoh kan? Aku nggak kayak gitu, geng. Nggak pernah lagi kayak gitu. Jadi aku nggak tahu. Kalau misalnya cewek yang mengungkapkan, bukan apakah itu menjadi hubungan yang langsung sah? Karena juga. Kalau aku yang ucapkan sebagai laki-laki berarti menanti jawaban. Aku sayang sama kamu. Ya kalau cewek juga misalnya mengungkapkan kepada laki-laki itu dan laki-laki itu memang nggak punya feeling dengan perempuan itu tetap juga bisa nggak jadi. Iya nggak sih? Iya dong. Iya.
Jadi sebenarnya nggak ada yang pasti di dunia ini sih. Iya memang nggak gitu juga cara main kita. Oke, berarti bisa dibilang cinta itu tak harus memiliki. Iya. Setuju atau tidak? Iya, aku setuju. Ada setujunya aku, tapi ada sedikit pemikiran. Apa? Kenapa? What's wrong? Kenapa tidak harus kita miliki kalau kita cinta? Tell me. Kenapa harus kenapa kita mencintai orang yang kita bisa miliki gitu ya? Iya. Kira-kira ya. Kenapa kita mencintai orang yang tidak bisa kita miliki? Karena pada awalnya ketika kita mencintai orang itu kita nggak tahu kita akan memiliki dia atau tidak. Karena ini bicara rasa ya saya. Oke. Iya kan. Misalnya pertama kali nih kita ngeliat seseorang atau kita ngerasain rasa itu sama orang lain, kita kan nggak tahu nih ini bakal jadi nggak sih sama dia gitu. Nah, berarti ada kemungkinan untuk jadi. Ada kemungkinan untuk tidak jadi juga. Lantas ketika itu tidak jadi milik kita kan tidak bisa menentang rasa itu tadi kan. Berarti boleh dong cinta tidak harus memiliki. Ya boleh, nggak bilang nggak boleh siapa. Tapi paradigma kedua seperti yang kita bahas tadi, kalau cinta itu harus memiliki. Karena kalau tidak dimiliki, gimana bercintanya? Ya, berarti gak bisa bercinta dalam artian ini ya. Iya. Bercinta romansa ya maksudnya. Iya, berarti nggak bisa bercinta. Tapi aku cinta. Ya udah, lu kasihin dia lo. Tapi memang aku pernah. Maka dari itulah timbul kata galau. Ketika dirimu nggak sampai ke situ, iya kan? Tadi kan dirimu bilang, dirimu pengen mencintai orang ini dan pengen ada hubungan percintaan dengan seseorang ini, gitu ya kan? Nah pada akhirnya kan nggak kejadian tuh, padahal dirimu mau. Nah ketika itu nggak terjadi, itulah ada kata galau, ya nggak sih? Kalau lu berhasil kan nggak ada kata galau dong. Setuju. Ya, tapi aku sedang berada di posisi mencintai seseorang tanpa aku harus memaksa untuk memiliki. Ya udah berarti Anda sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Oke, podcastnya habis. Iya gak sih? Anda jangan main sama saya bisa membalikkan kalimat Anda ini. Iya. Tapi memang ada lagu dulu, album Bintang 5 itu Roman Picisan. Itu lagu favoritku. Oke. Jadi kayak cintaku tak harus gitu. Cintaku tidak harus memiliki, meski perih mengiris segala janji. Iya. Yang dimana kadang-kadang iya juga ya, kalau memang aku cinta, kalau dia nggak bahagia sama aku ngapain aku paksa? Iya betul. Tapi manusiawi dong ketika aku menginginkannya. Oh iya jelas. Toh tidak sekarang, mungkin suatu saat. Iya. Sampai hatinya terbuka. Iya. Mungkin bisa seperti itu? Ya bisa jadi. Tapi ya tetap at the end nggak boleh berekspek ya. Maksudnya kalau lu ekspektasi terlalu tinggi dengan seseorang itu, kalau belum tentu jadi ya gimana? Iya kan say. Maksudnya kayak lebih gini sih, kayak ketika lu misalnya lagi ngerasain itu nih sekarang kan, lagi ngerasain kayak adalah special feeling sama orang lain. Sebenarnya lu nggak maksa untuk jadi sama dia, untuk dia nerima perasaanmu kan. Tapi ya pengen gitu one day dia ngerasain perasaanmu ini kan gitu kan. Cuma kalau menurutku gini sih. Gimana? Kalau lu tulus, lu nggak akan mikirin itu sih. Dia bakal terima aku apa enggak di kemudian hari gitu. Memang aku tidak memikirkan itu. Yang aku pikirkan hanya give love. Ya good dong. Take and give-nya tidak harus sekarang. Ya. Karena aku tidak ingin memaksa wanitaku. Ya bagus. Iya. Aku tidak ingin memaksa wanitaku. Jadi sebenarnya tema hari ini tuh lebih kepada dia curhat say. Oke, aku akan curhat. Iya enggak. Aku mungkin karena gini ya, hubungan itu bisa dijalankan karena ada rasa. Iya dong. Meskipun satu pihak. Iya. Tapi bukankah cinta itu datang karena terbiasa? Kayak lagu ya? Iya. Jadi kan ya. Cinta itu bisa datang karena terbiasa. Kalau tapi cinta itu datang terbiasa dengan catatan ketika kita melakukan, misalnya nih kan kita nih masih cuma kita yang cinta, dianya nggak apa-apa kan? Cinta kalau apa ya? Aku cinta dia nggak apa-apa gitu, ya kan? Nanti aku bikin lagunya itu, bisa juga itu?
Oh jangan say. Ya kan misalnya kan gitu nih poinnya kan. Ketika kita mencintai dia tapi dianya nggak apa-apa gitu. Maksudnya dia nggak akan berpengaruh apa-apa karena kita mencintai dia gitu. Cuma kalau misalnya dirimu itu tulus, bisa jadi cinta itu akan datang karena terbiasa menerima ketulusanmu. Akhirnya seseorang itu jadi nyaman. Kan gitu. Tapi kalau lu nggak bertindak apa-apa selama proses mencintai dia, ya dia kan juga nggak akan bisa balas perasaanmu juga. Oh, aku bertindak. Oh ya bagus. Terus apa masalahmu? Kamu kan tahu tindakanku. Iya aku kan iya juga. Say, aku tahu lagi. Jadi kadang-kadang kalau aku ingin berromantis ria, Lucia membantuku. Jangan gitu geng, kesannya dikira orang aku pakar cinta cuy. Oh iya. Iya maaf nih. Nanti tiba-tiba ada yang komen di bawah, Kak aku lagi punya masalah percintaan Kak, bantu dong. Gitu kan gak lucu. Tapi ya memang waktu itu kan ada aku ingin memberi sesuatu, aku minta bantuanmu kemarin. Iya, tapi gak usah diungkapkan oh, nanti. Iya. Nanti beliau tahu loh, oh jadi kamu gak kreatif ya mintanya sama dia gitu. Bukan mintanya. Maksudnya minta bantuannya sama dia iya, gitu. meminta, aku nggak tahu waktu itu namanya apa ya yang mau aku beli itu ya. Tapi emang kalau cinta itu dilema dalam artian gimana nih, aku mencintai dia tapi dia biasa aja. Dia nggak apa-apa. Tolonglah pakai kalimatku itu. memang satu sisi gini, aku mencintai, dia biasa aja, tapi ya udah nggak apa-apa. Justru kadang-kadang aku berpikir mungkin cintaku tidak harus memiliki. Iya, makanya Anda buat lagu itu ya. Jadi ceritanya dia buat lagu yang aku ceritain dia yang sebelumnya itu guys, lagu yang beatnya tuh nggak aku banget ya, jenisnya itu bukan aku banget, tapi dia paksa aku nyanyikan lagu itu anjir. Gila loh. Tapi emang namanya suasana hati kan. Iya suasana hati. Tapi lagu itu yang aku bikin dari 6 lagu. Sombong banget lu 6 lagu anjir. Enggak, maksudnya 6 lagu yang kita bikin kemarin, yang aku bikin dan kamu bantuin bikin demonya. Iya. 5 diantaranya terinspirasi dari dia. Kalau yang satu itu kan bukan. Yang mendengar. Kalau yang satu itu kan bukan. Yang satu itu memang. Yang satu yang mana ya? Ada yang pernah aku dengerin main gitar. Oh, aku pikir yang itu. Bukan yang. Kalau itu dari hati banget ya. Iya. Oh iya baiklah. Enggak, aku cuma mau konfirmasi aja. Tapi aku kalau mencintai tulus loh. Iya, kalau lu nggak tulus lu nggak usah mencintai ya. Iya, aku mencintai dengan tulus. Kalau kamu pernahkah dicintai dengan tulus? I don't know. Aku jadi buka aib nanti nih. Buka aja, memang harus buka-bukaan di sini. Oh, enggak say. Loh, enggak boleh. Seberapa tulus yang pernah mencintai seorang Lucia? Oh, I don't know. Kalau junior, mencintai satu wanita. Enggak, aku kategorinya tuh aku enggak pernah mencintai nih ceritanya nih. Kategorinya nih aku karena kamu ingin dicintai. Enggak juga. Atau mungkin karena belum ada yang mencintai kamu. I don't know. Oh. Nggak tahu dong, iya dong. Masa aku tahu gitu. Oh ini orang cinta sama aku, ini kan nggak mungkin dong. Aku sekarang sedang mencintai seseorang. Siapa? Anda? Iya aku. Iya Anda dari tadi udah mendeklarasikan ya. Iya say, udah. Jadi gini ya. Satu quote dari tokoh besar. Aku takut salah baca quote-nya. Tapi kalau nggak salah gini, kamu bisa menentukan menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa menentukan hatimu pada siapa. Aku kayaknya pernah dengar itu. Iya, kalau nggak salah gitu quote-nya. Jadi memang hati itu nggak bisa dipaksa loh. Gimana kalau kamu sebagai wanita dipaksa seseorang laki-laki untuk mencintainya atau membalas cintanya? Gimana? Tunggu aku cek dulu, aku pernah nggak gitu. Kalau kita menjelaskan ini kan kita harus berdasarkan pengalaman ya say. Kalau kita nggak pernah ya gimana mau menceritakannya gitu. Bentar ya, aku pikirkan dulu. Aku setuju. Makanya ketika aku mencintai seseorang di saat ini, aku tidak memaksa. Oke. Justru aku memberikan cinta. Ya ini aku. Wanita yang mendengarkan podcast ini kamu beruntung sekali. Jadi mungkin di video kali ini termasuk curhatku tadi
bahwasanya cinta itu sah-sah aja untuk tidak harus memiliki. Ya. Tapi juga sah kalau cinta itu harus memiliki. Iya. Karena memang di satu sisi cinta tidak untuk dipaksa, tapi cinta akan hadir karena terbiasa. Oh my God, berat banget masalah lu. Jadi biarkan cinta itu seperti itu adanya. Iya. Karena memang sampai sekarang pun tidak ada yang tahu cinta itu apa. Oke. Tidak bisa didefinisikan. Iya. Mungkin kalau didefinisikan dengan mudah, cinta itu adalah rasa. Iya. Gimana kira-kira? Apanya yang gimana nih? Apanya yang gimana? Lu jelas lah. Cinta itu tidak harus memiliki atau harus memiliki? Atau ya, kedua-duanya boleh? Sah aja. Ya sah aja, itu semua sah aja. Itu kan bisa dimiliki ketika dua-duanya satu rasa. Tapi bukankah kita harusnya bercinta dengan yang kita cinta? Aduh, lirik lagu lu. Kita harus bercinta dengan yang kita cintai. Tapi kita kan gak bisa maksa satu orang untuk cinta sama kita, cuy. Setuju. Nah, kalau dia gak cinta sama kita lagi mau gimana? Nah, disitulah dilemanya. Jadi kemungkinan kalau dipaksa dia akan hilang. Iya, tentu. Jadi cinta itu tidak harus memiliki, tapi sah-sah aja kalau Anda menganggap cinta itu harus dimiliki. Iya, itu sah aja dalam bentuk apapun. Maksudnya kan itu sebenarnya dimiliki atau tidak dimiliki itu tergantung kondisi hati dan kondisi hubungannya itu sendiri gitu loh. Setuju. Iya kan. Tapi jadi memang cinta itu akan datang karena terbiasa. Akan datang kalau dua-duanya punya rasa yang sama. Iya, tapi dia akan terbiasa. Ya. Karena kalau tapi dengan catatannya ya, maksudnya dia terbiasa itu dengan catatan bahwa ada usaha dulu. Kalau dia nggak punya effort dalam hubungan ini, mau lu terbiasa mencintai dia, belum tentu dia bisa membalas itu balik. Kalau lu nggak punya usaha apa-apa gitu. Iya, aku kan nggak ada bilang aku tidak ada usaha. Iya, aku kan nanti dikira orang cinta datang karena terbiasa. Ya udah, gue biasa aja gitu deket-deket sama dia terus. Ya nggak gitu juga konsepnya Bambang gitu. Kalau gitu ceritanya, ntar ada yang bilang cinta datang karena terbiasa. Iya, aku cinta dia biasa. Iya, betul. Iya, makanya cinta. Cinta datang karena terbiasa itu maksudnya adalah ya kita give aja. Iya, ya ketika kita melakukannya dengan tulus. Kadang kala kan sama sebenarnya kayak kita kayak berteman deh gitu. Kalau kita misalnya tulus nih berteman dengan orang ini gitu. Kadang tanpa kita memaksa atau tanpa kita meminta itu dia mencintai atau mengasihi kita kembali, dia akan melakukannya kalau kita melakukannya tulus kan gitu. Setuju. Karena apalagi bukan cuma teman ya yang fake ya kan. Pasangan juga bisa fake loh. Misalnya fake dalam artian kesannya kayak lu cinta sama dia padahal sebenarnya enggak gitu loh. Gila, gue ngomong kayak berasa pernah lagi. Iya, benar. Iya kan. That's why ada toxic relationship. Wah, speechless. Saya speechless ya dengan itu. Jadi mungkin poin dari video ini adalah kita tidak mengerti cinta itu apa. Tapi cinta itu adalah rasa yang mungkin kita akan bisa karena terbiasa, tidak untuk dipaksa. Karena cinta tidak harus memiliki atau cinta harus memiliki itu sah-sah saja. Yeah. Tinggal bagaimana kita memandang atau kita kita memandang cinta itu harus diapain. Kalau cinta itu kita take and give, ya berarti kita harus memiliki. Tapi kalau cinta itu kita lakukan give aja, berarti kita cinta tidak harus memiliki. Jadi intinya cintailah orang yang memang ingin dan pantas kita cintai. Apapun itu keadaannya. Gimana? Super sekali. Junior Golden Way. Pasti. Jadi mungkin kita tutup hari ini dengan sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Tumbuhkan cinta dari hatimu. Aduh, Bambang. Agar kau mendapatkan cinta yang luar biasa. Ais, gila loh. Woi. Tumbuhkan cinta di hatimu agar kamu mendapatkan cinta yang luar biasa. Oke.
Berikan dia cinta, jangan meminta dia untuk mencinta. Gila ya. Jadi ini semua based on apa ya? Based on pengalaman dia ya guys. Ini nggak termasuk pengalamanku. Jadi jangan Anda berpikir ini kesimpulan dari Dodo, enggak, ini kesimpulan dari hidup dia aja nih. Iya, kesimpulan dariku adalah kalau kita memberikan cinta, kita membuktikan kita tulus. Tapi kalau kita memberi untuk mendapat, aku pribadi kurang setuju. Oke, mbaknya denger ya? Enggak, aku cuma bilang doang, say. Oke, baiklah, begitulah kira-kira ya, say. Jadi intinya sih kayak kita hari ini tuh lebih kebetulan salah satu dari antara kita sebut saja sih sedang merasa dia lagi mengungkapkan perasaannya gitu ya, kira-kira dia lagi ngerasain apa. Jadi lebih ke gitu sih ya sebenarnya isi dari chit chat kita hari ini gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak sepakat atau sepakat itu nggak apa-apa ya, karena kita hidup itu kan bebas berpendapat. Kalau ada hitam harus ada putih. Iya benar. Tidak apa yang kita katakan putih. Ini bukan kita bilang 100% benar, tapi aku juga nggak mau bilang ini 100% salah. Ini hanya opini. Iya, gitu. Hanya chit chat. Iya. Kalau opini itu kan bebas ya, maksudnya namanya hidup kan, bebas. Pasti ada yang berargumen A, ada yang berargumen B, ada yang setuju A, ada yang setuju B gitu loh. Karena kalau semuanya menjadi siang, tidak akan ada malam. Oh iya, betul sekali. Jadi ada setuju dan ada tidak setuju. Iya. Jadi makanya kita bilang chit chat kita dari video yang sebelumnya memang tidak ada isinya. Oh betul. Kita hanya mau ngebacot aja, nggak apa-apa. Kalau Anda yang menonton sampai detik ini terus Anda bilang mana isinya nih, memang tidak ada. Iya. Nah, terus kalau misalnya ini kan mau kita akhiri ceritanya aja. Iya. Misalnya teman-teman itu kayak pengen kita bahas apa gitu, misalnya bahas gimana definisi sakit hati atau apapun menurut kita loh ya. Kita nggak bilang menurut orang-orang ya, karena minimal menurut kita lah. Minimal menurut kita. Mungkin kita pernah menurut hal yang kita rasain ya gitu. Kita kan hanya bisa menyampaikan apa yang kita rasain, pengalaman dari kita. Setuju. Jadi intinya di chit chat ini segala hal yang kita sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman masing-masingnya kita. Pastilah. Gitu. Kita tidak bisa mewakili perasaan orang. Betul sekali. Tapi kalau kalian mau bertanya pendapatnya nggak apa-apa, kami jawab. Oh bisa. Kami suka kali kayak gini. Nah, tapi kami tidak akan ngasih pendapat kalau nggak ditanya. Iya betul. Kalau ditanya, kami akan memberi dengan jujur. Nah, meskipun Anda sakit hati. Tolonglah, kalian tanya lah dulu aku. Aduh ya ampun. Iya, jadi pada intinya seperti yang tadi saya bilang ya, saya udah lupa apa yang saya bilang. Apa? Ya dimundurin aja videonya. Oke, jadi intinya ya guys. Tumbuhkan cinta dari dalam hati agar kita bisa, lupa saya tadi apa. Ya intinya sih mencintai itu indah sebenarnya. Oh iya. Entah lu memiliki atau tidak akan memiliki orang tersebut, tapi rasanya pasti indah. Oke, cinta itu indah terlepas kita bisa memiliki dia atau tidak, begitu kan? Iya. Oh iya. That's right. Jadi jangan berpikir ketika kita nggak bisa memiliki dia berarti itu tidak indah gitu. Sebenarnya indah karena itu kan kayak kita bilang tadi, kalau kita definisikan secara singkatnya itu kan rasa, iya kan? Iya. Cinta itu kan menurut aku adalah rasa yang positif gitu. Jadi terlepas dari kita bisa memiliki atau tidak memiliki dia, ketika kita memiliki rasa itu pasti kita bahagia. Walaupun mungkin endingnya jadi atau tidak ya, we don't know kan gitu. Aku paham. Jadi maksudmu adalah ketika kita mencintai seseorang, minimal kita bahagia. Yes. Begitu kan? Yes. Minimal kita bahagia. Yes. Dan bonusnya adalah dia terima atau tidak. Iya. Kalau dia terima, makin bahagialah dunia ini. Iya. Tapi jadi gini, kalau aku pribadi ya. Gak jadi siap kita nih. Iya nih, abis nih. Abis nih. Aku pribadi. Ketika aku mencintai wanita, sekarang lah aku sedang mencintai wanita. Aku tidak bisa memberikan dunia ini, tapi aku bisa membawa dia ke duniaku. Itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Syahju Official. Sarange.